Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya membahas Indospring ya, INDS 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Untuk Indospring ya, kita lihat dulu untuk riwayat pembagian dividennya ya. Indospring kalau nggak salah memang pernah dibahas ya kemarin itu gitu. Jadi memang saya rasa ini memang perusahaan yang baik ya, karena rutin bagi dividen gitu, jelas gitu ya. Artinya perusahaan ini terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, gitu. Jadi yang seperti ini layak dilihat lebih lanjut. Nah, cuman ini kan memang untuk dividen terbaru ini kan dia untuk come date aja di 2 Juli gitu ya. Jadi mungkin baru bisa kita baca si ininya nanti di kuartal berdua. Ya, gitu. Cuman saya rasa ini masih oke kok ya. Masih oke. Oke, kita lihat sekarang kinerjanya ya. Kita lihat dulu pertama untuk kas tarakasnya. Ini satuan rupiah. Kas tarakas ya, harus selalu kita lihat karena kas tarakas ini, uang kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Uang kas punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank, jadi nilainya jangan sedikit ya. Dan di sini untuk posisi kas ya, di sini turun 9,9 miliar ya, turun 17%. Penurunan ini nanti kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya langsung ke saldo laba di bagian ekuitas ya, yang ini nilainya ya. Kita pindahkan dulu. Nah, kita harus lihat saldo laba, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1. Nah, jadi si Indospring sampai 2026 Q1 setelah mencetak profit sebesar 1,1 triliun di luar dividen yang telah dibagikan ya dari tahun buku 90. Ya, jadi ini bagus. Ya, ini baik, perusahaan ini dia nggak cuman untung di atas kertas saja gitu ya, tapi ada dividen, kita ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Berikutnya ke ekuitas pemilik ya. 17,8. Oke ya, di sini kita udah pindahkan ini rasio saldo laba terhadap modal di 0,49. Artinya Indospring baru profit sebesar ya 0,4 kali modal awalnya ya. Jadi ibarat modal 1 miliar baru profit 490 juta, tapi ini di luar dividen. Ya, harus diingat, jadi kalau misalnya dividennya dihitung ulang, ini pasti udah nilainya udah di atas 1, udah balik modal. Nah, cuman biasanya kalau misalnya ada perusahaan yang dia menjaga IC-nya di bawah 1 gitu, yang cenderung kayak tiap tahunnya hampir selalu sama, jadi naik terus dia kan dikurangi itu ya karena dia bagikan dividen. Berarti bisa dibilang Indospring ya perusahaan yang udah mature gitu ya. Jadi yang kesannya tuh mirip kayak Sido gitu, jadi udahlah nggak usah ekspansi lagi gitu ya, cukup aja tinggal menikmati hidup gitu kurang lebih ya gitu. Nah, untuk Indospring ini secara PBV ini cukup murah ya, di 0,58 gitu dengan potensi rate 72% kalau dia mencapai ke book value-nya di 517 ya, sekarang harganya 300 gitu. Cuman memang kalau nggak salah Indospring ini pernah sempat rame ya kalau nggak salah di bulan-bulan lalu gitu, saya nggak begitu ngikutin kenapa dia booming sekali ya gitu. Cuman ya kembali lagi ya, perusahaan yang terlalu mahal gitu yang mungkin katakanlah FOMO, nanti dia juga akan turun lagi kembali ke nilai sewajarnya ya gitu. Memang ini kelihatan tampak murah di 0,58, tapi ya untuk dividen lihat ini dia ngasih di 2,6% ya. Jadi ya cenderung ya tadi udah mature biasanya gitu. Berikutnya sekarang kita ke laba rugi, langsung pilih ke pendapatan ya untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini untuk pendapatan dia ada kenaikannya di 9,6%, tepatnya di 74,9 miliar. Nanti laba pendapatan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat laba bruto ya. Ini angka kunci sebenarnya gitu ya, karena banyak orang tuh fokusnya ke laba bersih mulu gitu ya, padahal laba bruto menurut saya jauh lebih penting sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena untuk lihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin gitu. Nah, kayak misalnya di sini 10% gitu, jadi kalau jual barang 100.000 itu ambil profit kotor 10.000 ya. Makanya cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin supaya semakin besar juga ruang untuk laba bersihnya. Nanti kan laba bruto dikurangi oleh beban operasional, beban pajak, nanti baru kita dapat laba periode berjalan ya, inti laporan laba rugi gitu. Dan juga sebenarnya untuk laba bruto itu juga untuk melihat ini kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa itu di atas harga modalnya gitu ya. Karena kayak gini nih, ini kan dia berarti cuman harga modal 90.000 gitu ya, dijual 100.000 gitu ya. Jadi makanya cari yang GPM setinggi mungkin tadi. Oke ya, ini sekarang kita ke laba bersih ya, ternyata lagi rugi ya ternyata di sini ya. Kita pindahin dulu. Oke ya, untuk laba bruto di sini tuh ada penurunan 20% setara 23 miliar. Nah, untuk laba bersih dia yang tadinya untung sekarang rugi. Ya, itu rugi 1,9 miliar. Makanya PR-nya jadi negatif.
Ya, jadi mungkin untuk di Q1 mungkin ya kembali lagi ya memang banyak di Q1 laporan keuangan yang kita baca gitu kalau teman-teman menyimak sering emiten-emiten lain memang ada sebagian banyak ya cukup banyak lah ya yang turunnya kinerjanya di Q1 gitu mungkin karena ya tadi situasi dan kondisinya mungkin iklimnya kurang mendukung ya. Sekarang berikutnya kita lihat ke penerimaan kas ya, yang ini nilainya ya, oke ya. Ini penerimaan kas untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Kenapa uang kas ini kan tadi digunakan aktivitas-aktivitas perusahaan ya, jadi makanya penerimaan kas harus tinggi. Ini bagusnya ya 102%, artinya pelanggannya customer itu bayar selalu penuh ya gitu. Nah untuk penerimaan kas gitu ya, dia ada kenaikan di 8,8% setara 70,8 miliar. Nah sekarang uang kas kita gunakan bayar dulu operasional, nanti dapat net CFO ya, yang ini nilainya. Nah ini memang dari sisi cash flow juga kurang baik ya, ada penurunan kinerja gitu, kompak gitu. Kenapa kompak gitu ya, karena gini, dia laba bersih negatif, CFO negatif ya, artinya apa? Indospring artinya di 2026 Q1 itu nggak menghasilkan uang tunai, jadi uangnya tuh udah habis duluan sama untuk bayar operasional aja. Ya tuh kan ya tuh. Bayar supplier 755 gitu ya, bayar karyawan udah 99, jadi udah habis. Gitu kan, belum tambah beban usaha lainnya ya, udah habis duluan gitu. Cuman harus dilihat lagi gitu ya, kadang ada beberapa perusahaan tuh yang memang polanya seperti itu ya, jadi di Q1 nya memang negatif tapi Q2 nya positif gitu ya. Cuman kalau yang ini kan tuh lihat tuh, ini benar-benar drastisnya ada penurunan gitu ya. Cuman nanti cek lagi aja ya di periode sebelumnya atau nanti di kuartal-kuartal berikutnya. Cuma secara cash flow saya rasa ini sedang kurang bagus ya Indospring. Berada ke INDS ke CFI ya, di sini lain negatif, ada perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya ya. Dan di sini dia negatif artinya apa ya, perusahaan tadi berekspansi gitu ya. Cuman memang ya mungkin kalau capex-nya sih mana, capex-nya mana, ini nggak ada itu pembelian aset tetap. Ya maaf saya salah ini ya, salah ketik ya. Nah ini nih, ini net CFO-nya. Ini karena ini CFI-nya di sini ya. Tuh lihat tuh. Jadi untuk yang kinerja Q1 tadi ya memang ada penurunan tadi ya, dari positif sekarang jadi negatif gitu. Tadi udah dijelaskan ya seperti. Oke, sekarang yang untuk CFI ya. Oke, kita pindahin dulu angkanya. Maka tadi agak bingung sedikit ya, kalau masih pagi. Nah kayak di sini, nah ini memang kita lihat kalau nilai dari capex ini katakanlah setengahnya gitu. Jadi perusahaan ya cenderung lebih menahan ekspansi. Ya masih ekspansi, masih maintenance gitu, cuman nggak sebesar yang periode sebelumnya. Berikutnya kita lihat ke pendanaan. Ya, yang ini nilainya kita pindahkan dulu. Kalau nilai positif seperti ini artinya perusahaan mengambil pinjaman. Ya gitu. Kalau negatif jadi lakukan pelunasan. Lihat tuh ya, penerimaan utang bang, ambil utang. Kalau pelunasan nilai negatif ya kembali gitu, mau nggak mau memang harus ambil pinjaman. Kenapa? Karena dari sisi operasional juga kan dia kurang ya tuh, uangnya kurang gitu, jadi dia perlu uang tambahan gitu ya. Dan juga ada penurunan kasarnya perusahaan juga harus keluar uang dari dalam dompetnya. Nah jadi untuk operasional dan ekspansi atau maintenance gitu ya, itu dibiayai dari uang dari yang ada di dalam dompet dan juga dari tadi pinjaman ya gitu. Jadi dari sisi cash flow untuk Q1 sedang kurang baik ya. Berikutnya sekarang ke resiko bisnis ya, naik ke atas 68 214. Kayaknya terus liabilitas jangka pendek. Terus 657 ya. Oke, di sini kita lihat rasio lancar masih bagus ya di 2,91, cuma rasio kas ini tampak lemah ya, karena kewajiban depan mata di 638 miliar tapi uang dapat cuma 45 miliar ya. Jadi ini sangat penting sekali, krusial sekali, nanti akan harus melihat nih tadi di cash flow-nya ya kuartal-kuartal berikutnya, karena takutnya kalau dia seperti ini terlalu lama nanti akan mengambil pinjaman yang semakin lama semakin besar ya, jadi otomatis ya beban bunga semakin naik gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk short term debt-nya, ada pinjaman bank jangka pendek yang jatuh tempo, ada obligasi enggak ya, kita ambil dua ini. Jangan sini nih sama ini ya. Nih leasing 1 2 3. Ya, kita ambil 3 aja. Sembilan 198. 7.
Oke ya, di sini kita lihat untuk kas short term debt-nya juga tampak lama di 0,17. Ini sekarang utang depan mata 271 miliar, uang di dompet 45 miliar ya, dengan cash flow seperti ini ya. Jadi ini benar-benar sekali lagi harus diperhatikan ya nanti untuk keberlangsungan bisnisnya. Gitu. Ini resikonya saya rasa apalagi dengan rugi, jadi resiko saya rasa naik ya, menengah ke tinggi. Gitu. Jadi mungkin cenderung ke menengah ya. Kita lihat untuk jangka panjangnya dulu ya, secara sekilas. Oke, 3881 436. Kayaknya emang gini aja deh ya, lebih enak kalau agak jauh. Cuma kadang nanti di screen dia agak lebih kecil ya. Dia memang masih rendah ya di 0,25 gitu untuk long term debt-nya ya. Oke ya, ini long term debt masih aman sih, masih rendah gitu. Cuman mungkin di likuiditasnya aja ya gitu. Sebenarnya ini masih bisa ambil pinjaman lagi sebenarnya, cuma kan kita mengharapkan bisnis suatu perusahaan itu dia berjalan baik, ada uang tunainya, bisa lancar bayar pinjaman gitu ya. Cuman kadang kembali kalau rasio likuiditasnya dia agak kurang, terutama di bagian kas gitu ya, perusahaan akan lebih mudah goyah gitu ketika dia kekurangan likuiditas tadi. Nah, jadi setelah dipindahkan INDS, saya rasa INDS secara dividen sih dia masih baik ya, karena rutin. Ya, artinya ada keuntungan yang nyata gitu ya, yang real, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Dan perusahaan juga telah profit 0,4 kali modal awalnya, di luar dividennya ini udah besar sebenarnya gitu. PBV cukup murah di 0,58, potensi profit 72% ya kalau misalnya ke book value-nya. Tapi sayang untuk kinerja profitabilitas dia sedang merugi ya untuk di Q1 gitu ya. Cash flow juga jadi kurang baik gitu ya, ada penurunan CFO yang cukup signifikan dan jadi bergantung sama pinjamannya untuk di Q1 tadi ya. Nah, ini untuk total debt dia ada kenaikan ya di 27 miliar gitu. Secara likuiditas tampak lemah gitu, tapi secara solvensi ini masih aman gitu ya. Cuman tetaplah kalau saya melihat sebenarnya resiko sih menengah tinggi, tapi mungkin rasanya cenderung ke menengah ya, jadi harus dilihat lagi di kuartal-kuartal berikutnya. Oke, tadi pendapat saya untuk Indospring ya, dan saya ingatkan ya, kalau analisis laporan keuangan seperti ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek ke depan teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham itu mekanisme pasar aja ya, dan juga valuasi hanya pakai PBV dan PER, sederhana aja. Kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, lebih cocok untuk Indospring, langsung aja pakai aja, hitung aja sendiri ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari Kosam, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Saya Don dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.